tinggi lagi. Betul. Karena cara kita ngukur Betul banget sih, Oke guys, kita bakal lihat lagi karena IOG bakal perang dengan Void terlebih dahulu di ujung jembatan. Kali ini mereka sharing kompon di ujung-ujungnya. Bakso bulat seperti bola pingpong itulah. Rempong, Cin. Oh iya, kan? oke, Cin. Keinget dah aku dah Aduh. akhirnya. Karena dari tadi gue konsentrasi penuh untuk mencari kosakata supaya bisa mensambungkan. Jadi ada bridgingnya gitu loh, ada Betul. chemistry antar caster, Betul. ya kan? Kalau nggak nanti netizennya juga nanya, ini nggak cocok nih gitu. Semakin sering nge-cast bareng, semakin timbul chemistry. Nah itu dia, makanya kalau misalkan pas Wolfie kan udah sering kan, udah Wah. kayak sehati gitu lah. Lu nggak usah ngomong, Pak, si Wolfie udah tahu isi pikiran lu pas. Udah kayak motor ya, kan? sehati. Au. Oke. Sebel. Dari Point 2K yang sudah mengamati pergerakan dari IOG namun belum ada tembakan sama sekali. 3 bahkan 4 vehicles yang dipunya sama tim IOG. Kunyit sudah mulai terlihat kali ini. Dubs masih dalam posisi siap dan langsung mengincar Crispy Car. Rancid ditembak langsung sama 2 player dan meledak. Meletup Crispy Car dan menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul sekali. Void dengan sangat agresif pada kali ini sudah mulai mengincar pergerakan-pergerakan dari tim, tapi nampaknya sudah mulai tertutup angle shootnya. Berarti hanya 3 player yang berhasil survive rotation dari IOG. Yap, betul banget. Dan enak ya dari tim Void. Mereka pinter banget loh. Mereka ngincer crispy car-nya. Dari beberapa mobil yang lewat, yang mereka incer yang paling crispy, yang paling empuk, yang paling renyah. Ya karena itu memang yang chance paling besar untuk meledak gitu loh. Daripada gue buang-buang peluru ke Dacia gitu kan, mendingan gue langsung dedikasi penuh peluru gue buat si mobil Zima itu. Betul, langsung terdedikasi ya. Terdedikasi penuh. Dan tinggi. kalau nggak salah tadi di arah sekitarnya Void ada tim lain juga loh. Tim Ada mana Red tadi. Oh iya, Red Di Rocket. Pot Fosto kan itu dekat tuh arah-arah jembatannya. Tadi sempat dipantau-pantau aja. Tadi ada 2 player di area luar, tapi hanya memantau saja. Jadi dapat informasi juga kalau misalkan di area dekat Void itu udah ada orang. Jadi otomatis mereka berusaha untuk menghindar juga pasti nanti buat rotation ke next circle-nya. Ya, yang paling kaget udah pasti tadi IOG ketika mereka lagi rotasi pembukaan jalan pertama sama player pertamanya yang tadi rotasi itu aman, tapi tiba-tiba 3 vehicles yang ada di belakang dibredet peluru dan yang diincer Rancid. Apes banget kayaknya buat Rancid di game pertama kali ini. Ya betul sekali. Soalnya kalau misalkan rotasi bersamaan gitu ya, misalkan 4 mobil. Biasanya tuh yang mobil kedua ketiga sih yang kena tembak. Pasti. Ya kan? Yang pembukanya itu dilewatin, Iya. ya kan? Ditungguin lagi nih nextnya Betul. mana, ya kan? Apalagi kalau mobil keduanya ngebawa 3 orang. Beuh. Nah, Terus yang ngelihat BTR, karena gue sering ngelihat kan konten-kontennya BTR kan, mic checknya mereka. Kalau ngelihat vehicles lewat itu, cuy yang merah, ngepron, sabar, 1, tembak. Wah itu udah kompak banget, udah pasti dah 1 klip untuk masing-masing player nembakin 1 mobil, udah pasti mobilnya meletup. iya. Jadi ada kaptennya ya, 1, 2, 3 barengan gitu kan? Ada aba-abanya. Ada aba-abanya, biar kompak gitu tembaknya. Dan sementara kita bergeser kembali ke area ini open field dekat Mount Kresnik gak sih? Ya ini daerah-daerah Mount Kresnik, Ya kan? tempat yang biasa diambil sama Morp Team tapi Morpnya nggak ada. Lalu ada IOG juga yang sudah mulai mengambil bagian Mount Kresnik ini. Ada Dranix RRQ juga tadi yang sempat tersorot. Yes. The Pillars juga ada di daerah ini. Berarti sekitar ada 4-5 tim yang sudah mengamati daerah Mount Kresniknya. Ya betul, beberapa weekend gue lihat kayaknya di Mount Kresnik ini cukup populer ya. Sempat diisi sama banyak sekali player, mengingat compound dan itunya loh, kayak bukit-bukitnya itu kompleks gitu. Jadi enak banget kalau misalkan mau diisi sama banyak juga bakal susah. Dan sementara kita lihat dari Olis, dia split sendirian aja udah di depan, bener-bener di depan banget rumah The Pillars, di persis di belakang broken wall-nya. Betul, masih setup kali ini. Olis hanya mencari informasi untuk pergerakan dari IOG. Setelah ini mereka bakal bergerak ke arah mana? Karena mereka kali ini nge-split 1-1-1, 3 angle yang benar-benar dijaga oleh tim IOG supaya menghindari ada tim-tim lain yang masuk ke daerah pertahanan mereka. Olis yang harus waspada banget, tapi Ken langsung ditembak begitu aja. Low HP-nya langsung dispray oleh tim Dranix dan akan menghindar dari area pegunungan ini. Sudah terlalu padat penduduk. Mobil sudah mulai terlihat dengan sangat jelas, bakal di-spray dari bagian high ground. Mobil sudah mulai berasap dan ternyata masih terkena efek ledakan dari mobil tanpa adanya kesempatan untuk di-revive. Iya, tadi sempat tertutup angle shootnya, cuman begitu dia naik lagi kelihatan oleh Kryzen dengan scope kali 4, apalagi ya udah pasti meledak. Dan sebenarnya kita lihat dari Boboho sudah menerima beberapa peluru, tapi untungnya masih berhasil untuk ngepron karena posisi dari Boboho sendiri itu memang agak cukup tinggi ya, high ground terbuka putih banget. Jadi otomatis kalau misalkan berdiri di tengah-tengah itu kelihatan dengan sangat jelas. Dan kita bergeser, ini dia Bigetron yang memang dari kemarin punya title King of Weekendi nampaknya akan merebut kembali title-nya karena pada kali ini Colt sudah mulai ter-takedown, bakal ada balasan dari S4D pada kali ini sudah mulai membalas tembakan, tapi belum ada pun 1 peluru yang masuk ke badan Bigetron.
Betul, Set bakal menghindari pertempuran ini, sepertinya dia bakal flank menuju ke arah sebelah kanan, tapi Ryzen sudah melihat pergerakan dari pemain-pemain 2-1. Set up ke arah sebelah kanan, granat satu persatu sudah mulai dilempar dan backup position juga sudah mulai berlaku untuk Bigetron. Dua pemain mereka sudah mulai masuk dan ada satu setup smoke yang bakal dikeluarkan. Zuxi akan menjadi informan dari 2 bahkan 3 player lain yang sudah mulai nge-push ke arah compound. Sementara Set yang akan nge-backstep, dan ada seorang Draxin juga yang masih bersembunyi, tidak membuat step sama sekali. Bigetron sudah melihat mangsanya, dia tidak akan melepaskan angle ini, tapi ada Aneh di bagian kanan, di bagian luar yang bisa mendapatkan kill menuju ke arah Ryzen. Ada tembakan dari sebelah kanan, kali ini sudah mulai menembak Anehnya, bahkan malah Draxin dulu yang langsung diamankan begitu saja menuju ke arah lobby. Dipulangkan 2 player tersisa dari 21 eSport dan akan dikejar oleh Ryzen. Terlihat dengan sangat jelas bersembunyi di balik batu open field. Ini 3 pemain dari Red Aliens bakal langsung masuk, namun dari Set juga berhasil mendapatkan Microboy. Ingin langsung di end, namun ada backup fire dan body system yang cukup baik dari Bigetron. Masih ada backup yang cukup rapi dan posisi Aneh pun terlihat terpantau dan tidak bisa kemana-mana lagi. Yes, betul, ini bahaya banget untuk Aneh pastinya, karena dari Ryzen dia sudah mulai melihat dengan kali 3-nya. Sementara dari S4D kayaknya bakal dibiarin bleeding out aja karena terlalu bahaya untuk Aneh. Dia loncat jatuh kemana itu? Oh, untung nggak jatuh. Jatuh sih. Jatuh, cuman maksudnya nggak kenok. Iya, nggak berdarah gitu. Betul, kan ya. nggak ngedamage. Nggak ngedamage, dan Cabut. untungnya dia masih punya motor yang disembunyikan. Aduh. Tapi ternyata tidak luput dari Zuxi, si mata elang langsung saja tusun. Zuxi si Oh mata my elang. God. Wow, kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, pedes. Tembakannya pedes banget cuy, Oh my lebih God. pedes daripada omongan tetangga. Aduh. Kaget gue Nggak kira dia dilepas bisa loh. kabur loh. Bener loh, gue kira dia kabur. Soalnya dia kayak udah nyembunyiin motornya di belakang kayak, oke, gue kabur. Tiba-tiba, Tiba-tiba apa? ya tiba-tiba mati. Ya mau gimana, soalnya emang udah ciri khasnya BTR sih. Ketika mereka udah ngelok mangsa mereka, nggak bakal dilepasin. Beberapa kali, sering kali kita ngelihat permainan Bigetron yang seperti itu. Iya, gila sih, gue kaget. Tapi memang luar biasa banget. Ini tidak main-main ya. Memang mereka mau merebut kembali title King of Weekend mereka. Sementara dari circle-nya sudah mulai mengecil sedikit saja, tapi masih di tengah-tengah ya. Ya. Masih tengah-tengah, cuman penumpukan dari semua tim itu rata-rata udah kayak di center. Kalau kata Eldoge ya, ini circle di Vikendi itu circle-nya ngedonat. Jadi dari ngedonat. tengah ke tengah lagi, ke tengah lagi, ke tengah lagi gitu. Ngedonat. Nah, Kayak donat kan? Iya, betul. Betul ya? Jadi titik nanti ujungnya. Jadi titik nanti ujung-ujungnya. Oke, kita skip ya. Lu kenapa sih, Cek? Gua ngebahas circle. Kenapa lu ketawa gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ini ngebangun chemistry kita. Chemistry ya berarti. kan? Betul. Supaya nanti kalau ngomong bisa bisa nyambung gitu kan. Oke guys, back to the beat. Back to the game. Nah, udah bisa gua. Tos dulu. Mantap sudah. Geek Fam di arah Cosmodrome yang tadi sempat ditempatin sama 2 player dari Bumi Sports, kali ini dikuasain oleh Geek Fam. Belum ngelihat keganasan Geek Fam untuk hari ini, tapi untuk hari pertama Geek Fam galak banget mainnya. Betul, gue setuju. Dimana mereka berhasil mendapatkan title dominator juga seperti Bigetron. Jadi di hari pertama itu Geek Fam dapat title dominator, pas di hari kedua Bigetron. Gue masih penasaran sih, hari ini akankah ada lagi tim yang akan membawa pulang title dominator atau tidak? Mengingat permainan tadi di Miramar sempat cukup gimana ya, bisa dibilang Bigetron juga agak pasif ya, karena tadi masih 0 kill sampai circle-circle akhir. Bahkan RRQ yang berhasil membawa Chicken Dinner dengan 10 kill tadi di Miramar. Ya, itu yang gue suka dari sistem poin yang baru sekarang. Jadi lo Chicken dengan jumlah kill yang banyak itu baru bisa mengamankan posisi atasnya. Yes. Dan tim-tim yang ada di posisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, walaupun mereka poin placementnya nggak terlalu banyak, tapi kalau mereka bisa mendapatkan poin kill yang banyak, mereka masih bisa bersaing dengan tim yang mendapatkan WBCD tapi nggak sampai 2 digit. At least kayak 10 kayak Boom tadi kan. RRQ mendapatkan 10 kill, 15 berarti 25 total poin, itu masih bisa dikejar. Kalau BTR kemarin itu udah gila banget. 16 kill, 15% poin, 31 poin, itu udah rasa kayak dua kali chicken dinner. Makanya dia baru main 6 game itu udah hashtag 4. Nah, gimana nih kali ini? Dia nambah lagi 6 game ya kan. Kalau misalkan kalian pantau leaderboardnya itu kan ada beberapa match mereka udah main. Betul. Gitu kan. Nah, yang paling tinggi dari 6 game itu si Bigetron. BTR udah bukan tim lain lagi. Ini malah yang lagi sekarang deg-degan itu tim-tim yang ada di grup B. Ya, Karena betul. mereka nggak ada tabungan lagi dan mereka tinggal menunggu antara grup A dan C untuk hari ini. Tapi sepertinya sedang menganalisa, tiba-tiba ada beberapa pick off juga yang terjadi. The Pillars akhirnya memecahkan telur mereka, mendapatkan poin pertama. Mereka masih bermain di arah pinggir tebing, masih di sekitar Mount Kresnik juga, belum ada perpindahan lagi. Dan wow, ini 4 titik, 4 angle yang biasa dijaga oleh Boom ketika Boom sering ngambil daerah Mount Kresnik ini. Mount Kresnik, betul sekali, gue setuju. Dan tadi satu player lagi dari IOG sudah terculik. Sementara di sisi lain terjadi pertemuan antara Alter Ego dengan Aura. Satu player sudah down tapi masih bisa di revive pastinya karena terlalu jauh untuk di rush.
Terlalu jauh Nggak ya. terlalu jauh sih, cuman bahaya. Betul. Bahaya. Di weekend itu kalau misalkan mau ngeras tuh harus pikir panjang. Open banget soalnya, dari satu kompon ke kompon lainnya itu open field banget. Iya. Hanya ada beberapa titik kompon atau drop yang emang ada banyak bebatuannya, terus banyak pepohonannya juga. Betul. Dan ya lika-liku perjalanannya, tirennya seperti apa. Belum lagi kalau mobilnya kegelincir, meledak, meletup, ya udah. Betul sekali, meletup seperti balon dan setup juga harus banyak. Jadi otomatis utilities bakal kepake banyak sih. Sangat. Smoke apalagi juga. Dan sementara kita lihat dari tim Aura kayaknya udah mulai mendapatkan vision atas tim lain sih. Udah ada baku tembak yang dilemparkan tapi belum ada efek ya. Belum ada efek sama sekali. Betul. Dan super pasif sih ini. Udah 16 menit loh, Pasta. Kalau Vikendi itu setahu gue ya, entah gua nggak tahu ini bener atau salah, cuma saya ingat gue aja. Bantingan bahayanya itu dari circle 3 ke circle 4 untuk diameter circle-nya. Kalau di Irengel sama Miramar itu kan dari 2 ke 3. Harusnya ini dari 3 ke 4, diameter bantingannya tuh bakal bombastis, fantastis, realistis banget lah pokoknya. Iya, betul. Dan dari RRQ sendiri, mereka mengisi area Movatra juga. Mereka pasti nungguin sampai circle keempat menutup. Betul, sampai circle keempatnya menutup. Dan kali ini kita bakal melihat Boom yang sudah ingin mengambil supply di sekitar mereka dan akan bertemu dengan tim Airwolf. Beberapa pick sudah mulai dicicil-cicil damage dari player-playernya Airwolf. Hazelnuts kehilangan beberapa HP barnya dia dan akan segera dipantau oleh Boom Esports. Sudah berhasil di-looting dari supply-nya. Dan ada Gilisut, itu M249 deh. Gue nggak ngeliat weaponnya tadi sih. Svavel. Itu Uzi Itu satu. Uzi 1. Kanannya apa? Antara weapon dari supply Kayaknya MK kah itu? Wah, belum tercek. Kita masih Skinnya gelap menunggu soalnya. informasi betul. Skinnya gelap, hitam ya, tidak deteksi. Ya. Nah, kan udah sama kan kosakatanya? Udah sama. Udah cocok lah kita. Oh, boleh lah ya. Ngecase-nya. Oke, mantap. Dan sementara Boyin masih mengisi area yang tadi. Dia belum bergerak ya. Dia Betul. belum bergerak sama sekali. Masih benar-benar mengisi compound dekat dengan jembatan. Sementara Swavel, nah ini dia G36 ternyata. Terus tadi apa yang diambil? Berarti weaponnya di drop, di Kayaknya supply. diganti BBS deh. mungkin? Diganti gitu kan. Atau mungkin dia nyelesain Royal Pass. Oh, udah ngambil. Oh, cuma pengen ngambil supply-nya Terus doang tahu ya. Itu week berapa buat ngambil supply quest-nya? Wow. Bantingannya ternyata menuju ke arah sebelah kiri di mana tim-tim sudah menumpuk memang. Sangat Tengahnya langsung rame banget. super menumpuk apalagi di area Mount Kresnik. Ini bakal pecah sih kalau misalkan nanti mengecilnya kembali ke Mount Kresnik. Dan sementara kita lihat masih ada beberapa tim yang harus masuk ke dalam circle seperti Aerowolf, dan di depannya Aerowolf itu ada Voin yang sudah berjaga di area jembatan. Yap, kalau kita seling lagi lah. Kalau kita sering lihat ya, beberapa analis-analis online yang ada di sosmed, Betul? mereka selalu mention di map manapun, jembatan itu adalah satu hal penting yang harus dijaga. Karena ya bisa jadi kita mendapatkan free kill kepada tim-tim yang lengah nyebrang jembatan. Apakah ini salah satu tim lengahnya dan akan ditembak langsung? Hazelnut tidak bisa bergerak, menerima banyak banget damage kali ini hanya dengan menggunakan RDS saja. Tidak ada skop panjang, tapi Boom akan menghadapi tim Airwolf terlebih dahulu. Satu gili sudah mulai kelihatan dan ada backup fire body system dari dua pemain langsung bergerak secara bersamaan dan membuat Airwolf terkejut. Super Una langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Boom memecah poin pertama mereka. Yes, betul sekali. Tadi kayak bisa dibilang apes ya. Super Ino berusaha untuk ngecek compound, tapi tiba-tiba ada Boom juga datang sama-sama. Permasalahannya adalah Super Una sendirian. 3 temannya berada di belakang berusaha untuk cover karena mereka tahu sebenarnya di seberang tuh ada tim lain juga. Dan sementara Boom berhasil mendapatkan compound ini dan ini di pinggiran circle. Posisi Aerowolf ini sulit. Dia mau maju, di kiri ada Boom, di kanan ada Poin. Jadi Jadi emang udah pusing banget pergerakan dari Aerowolf. Tadi kita ngelihat perang serigala yang seru banget. Satu serigala dikeroyok sama 3 serigala lain. Oh iya. Aerowolf sama Boom kan sama-sama Sama serigala. serigala, ya Serigala kan? hutan sama mungkin serigala salju. Berbulu domba nggak? Berbulu domba. Aduh, hampir menyebut nama orang gue. Iya, dan ternyata RRQ berhasil mendapatkan 1 player dari kejauhan lagi-lagi dari Alter Ego, tapi masih bisa di revive harusnya. Mobilnya sudah mulai meledak kembali. Wah, Dan ini sudah mulai di lock juga sih dari tim RRQ. betul. Ini wajar banget kalau mereka ngelok ke arahnya Alter Ego karena scope yang dipunya sama RRQ semuanya panjang, scope 3, scope 6. Gue nggak tahu kalau mereka ada scope 8, apalagi itu bakal ngebuat pergerakan susah banget untuk tim Alter Ego. Yes. Wow, kontrol area yang bagus banget dari Nerpeko. Dia bakal naik ke atas batu dan turun lagi setelah menerima beberapa damage entah dari mana. Mengamankan posisinya terlebih dahulu. Sementara ini RRQ hanya ingin mencari informasi dan mereka sudah masuk ke dalam circle yang keempat. Tinggal ngelihat circle 5-nya ke arah mana. Kalau ke arah Mount Kresnik lagi, ini bakal chaos banget.
Ya betul, karena sudah terjadi penumpukan yang cukup ramai di Mount Kresnik. Oke, circle-nya ke center ke arah Dranix RRQ IOG. Open field, Ji. Yes, open field. Berarti ini bakal perang yang pecah banget ketika mereka sedang melakukan rotasi, bertemu lagi dengan tim lain. Dan sementara kita lihat dari Swavel nampaknya sudah mulai terjatuh juga, di mana Ramones juga mulai melakukan spray ke arah sana. Itu ada Aerowolf Potato yang sedang melakukan rotasi. Aerowolf sudah mulai rontok satu persatu. Bahkan hanya ada satu player yang tadi berhasil masuk ke dalam zona. Betul, sementara satu player lagi masih terjebak di arah Blue Zone. Entah kemana dia bakal bergerak. Dan Renal Re pun di pick off. Oh. Aerowolf menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah kerugian besar untuk Aerowolf karena jalur rotasi mereka dipotong oleh 3 tim. Voin, Boom, dan juga bahkan ada Geekfam. Bahkan kali ini Boom akan mendapatkan kontestan yang baru. Ada Geekfam di sekitar mereka. Ada setup sedikit dari seorang Toms. Masih melempar utility terlebih dahulu. Sementara Fokker ingin membuka view-nya. Mort terlebih dahulu untuk bergerak masuk ke dalam circle. Sementara 3 player lainnya akan menyusul dari arah belakang. Satu mobil yang sama bakal di-spray langsung. Commit damage begitu dalam. Namun masih bisa gaspol dan menghindari peperangan ini. Dan kali ini smoke setup akan dikeluarkan untuk menyelamatkan mobil-mobil yang dipunya oleh Boom Esports. Iya, langsung saja mereka beriringan masuk ke dalam circle, berusaha untuk mengejar pergerakan dari Geek. Sementara dari Deadmos akan menyusul di belakang. Oh my god, dia pakai motor. Ini bener-bener San mau recheck dari belakang. Akankah Turun. dia bertemu? Nggak Oke. turun. Nggak turun. Oh, semuanya lebih mementingkan rotasi ternyata. Dan Yes. ternyata Deadmos menuju ke arah Voin yang sudah setup di balik batu terlebih dahulu. Sudah mulai masuk semuanya. Smoke setup bakal dikeluarkan. Boom akan melanjutkan perangnya dengan Geekfam. 2 pemain mereka terjebak dari open field. Ada satu mobil yang bisa dijadikan forting, tapi ternyata Boom harus menghadapi tim Aura terlebih dahulu karena Aura berada di bagian high ground. Eston dari IOG juga berhasil di pick up oleh Geekfam. Benar-benar setup yang rapi dari pemain-pemain yang sudah mengambil empengan dari Mount Kresnik. Ya betul sekali, sementara dari Boom juga sudah mulai rontok satu persatu, menyisakan satu player saja, Ramones. Dari Geek masih harus menghadapi Voin juga, ini bakal pecah, di mana circle-nya juga sudah mulai mengecil kembali masuk ke dalam phase ke-6. Sementara masih ada 14 tim yang bertumpukan di area Mount Kresnik. Dari Bubu sudah mulai melakukan setup, Boom sudah mulai tereliminasi, dari Jaden pun berhasil mendapatkan grenade kill pada kali ini. Sementara dari Geek masih harus bertahan, dia harus melawan Voin di sisi kiri. Ya, dia bakal ada split cam ya guys. Kalau kalian lihat di bawah tuh ada mini camnya tadi dan melihat beberapa tim yang melakukan fake di arah yang lain. Sementara Geek mereka harus melakukan reset terlebih dahulu karena ada satu pemain mereka yang sedang knock. Toms harus segera di revive untuk melanjutkan fake-nya lagi. Dan lihat di minimapnya 1, 2, 3, 4 tim dengan jarak yang cukup dekat ini bakal menjadi chaos banget di arahnya. Boom, Luxi berhasil mendapatkan satu orang dengan granatnya. BTR bener-bener menggila banget kalau mereka udah melempar utility mereka. Ya betul sekali, di mana Luxi sedang berusaha untuk healing. Oke, sempat aman. Ternyata mereka harus berhadapan dengan alter ego Smith sebagai Terminator, juga sudah mulai terjatuh pada kali ini. Luxi masih menahan, masih nebein zona. Kita lihat apakah Luxi bisa menembus badai untuk masuk ke dalam circle. Betul, ini rugi banget buat Luxi karena dia ada di arah blue zone, sementara 4 pemain alter ego mereka berada di arah play zone dan ada cover yang cukup banyak. Tapi Voin bakal melakukan close combatnya kali ini, flank sedikit masih menutup diri mereka di arah smoke. Red Rocket tidak bisa bertahan lagi, granat sudah mulai dilempar satu persatu, namun Voin belum melakukan split. Dia akan menghadapi pemain-pemain dari Geek. Geek hanya menahan step di dalam rumah, menembus smoke kali ini, melewati satu orang dan jump shoot yang gagal ternyata. Kontrol area yang tidak terlalu baik, namun masih ada kesempatan untuk mendapatkan satu pemain dari Geek Fam. Satu mulai tumbang dan hanya ada Mort yang tersisa di bagian dalam. Bubu juga masih berada di bagian dalam, namun Mort tumbang terlebih dahulu. Bubu berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Roning dan ada 2 pemain yang berhasil diamankan. Last man standing, Dap bakal 1v1 dan berhasil dimenangkan oleh Voin. Hampir saja Bubu meratakan 3 pemain Voin yang ada dan berusaha masuk ke dalam compound. Iya betul sekali, itu benar-benar one versus squad banget. Dan sementara kita bergeser kembali dari alter ego, mereka sudah mulai melakukan rotasi, sudah ada satu player yang mulai masuk ke dalam. Bahkan tadi ada granat kill juga dari Badru kalau nggak salah. Dan sementara kita lihat ternyata pergerakan dari Voin sudah di lock dari IOG Kunyit yang merupakan last man standing dari IOG. Oke, dan circle-nya kembali mengecil lagi menuju ke bagian utara. Ini akan memperlambat laju dari rotasinya Voin karena IOG tidak ingin melepaskan Voin. Ini yang seru di perhitungan poin sekarang karena lu tinggal sendiri, lu nggak tahu bisa masuk zona atau enggak, dan lu ngelihat tim yang lagi kepres sama blue zone, mendingan tarik kaki musuh untuk ikut ke lobby juga. Iya. Tapi setidaknya dapetin kill. Betul, tarik aja sama-sama ke jurang ya. Betul. Dan zonanya udah mulai push satu. kembali, ngeprus kan tuh. 1, 2 diabsenin satu persatu Lumayan. sama Kunyit. Masih ada 2 lagi di kanan. Akankah dia berhasil mendapatkan 2 lagi? Ada play kemakan blue zone. zone. Wah, ini bisa steal kill sih kalau misalnya gue bergerak. Tapi pastinya dari mereka nggak akan mau memberikan poin ke IOG. Masih ditahan begitu aja. Tapi Kunyit ternyata tertangkap dari jauh oleh The Pillars.
Niatnya narik kaki, malah dia ditarik kakinya sama orang lain. The Pillars mengambil keuntungan dari blind spot yang tidak dicek oleh seorang kunyit. 7 kill untuk The Pillars. Mereka menggila di hari terakhir minggu yang pertama. Tapi NFT bakal bergerak. The Pillars akan mendapatkan lawan yang baru kali ini. Ada Leo duluan yang sudah mulai keluar. Terlihat di balik box. Belum ada pick. Ini mungkin bakal di pick. Flippy free shoot. Ada 2 pemain free shoot. Tapi dia lebih milih untuk mengincar Flippy terlebih dahulu. Dan Pala Gimpe sedang dalam posisi mengokang granat. Free shoot lagi. Free kill lagi dari The Pillars. Kental. Berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim NFT. Close combat. Jump shoot kali ini masih bersembunyi di balik mobil. Dan ternyata masih bisa dimenangkan oleh Leo. Namun ada backup fire dari bagian belakang. Wah. Tapi bisa di kill. Iya, tapi Oh enggak, playzone juga. Betul. Jadi ada playzone dan ada damage dari peluru. Tapi pada kali ini Argenta sudah bersembunyi di balik pohon berusaha untuk healing. Dan Onta berhasil mendapatkan 1 player dari Dranix. Dranix yang berada di dalam compound nampaknya akan berusaha untuk di retake oleh The Pillars. Masih terus melakukan spray tapi ternyata Onta pun terpick off oleh Chess. Di dalam rumah masih ada Ucup juga sebagai pemain aktif pada kali ini berusaha untuk berjaga-jaga. 1 playernya lagi berusaha untuk revive Chess di atas rumah. Iya, dia masih berada di bagian lantai 2 sementara Genta lebih milih untuk melakukan proning terlebih dahulu. Tapi di belakang mereka ada tim Aura yang siap untuk memangsa perlahan-lahan. Karena Aura juga harus masuk ke dalam circle. Argenta sudah berada di arah bibir circle yang ke-7. 50 detik lagi untuk pergerakan Blue Zone yang ke-7. Dan Cleon cukup tenang ternyata. Bigetron hanya menyisakan 1 pemain terakhir mereka. The last man standing, the one and only Ryzen. Iya betul sekali, pastinya juga bakal dipush karena dari tim Onyx mereka masih berada jauh di luar dan mereka harus menembus barikade dari Bigetron. Seorang Ryzen dan Ucup sudah mulai melihat ada pergerakan nampaknya di belakang pohon. Setafno sudah mulai dilemparkan, masih ditungguin aja Ryzen dengan MP5K-nya mulai keluar. Kelihatan bokongnya di spray down tapi masih bisa bersembunyi dari sisi kiri. Berhasil di spray dan rata The Pillars. Umpannya bagus ya dari Dranix ya. Iya. Pancing orang dari arah kiri, bokongnya kelihatan di kanan, yang kanan nembak, bokongnya kelihatan nutup ke arah kiri, ditembak sama Ucup. Iya itu dia, digocek Oke. kiri kanan ya kan. Gocekannya tiki-takanya melebihi Subasa dan Misaki cuy. Dan Ryzen tinggal seorang diri aja. Ini nggak boleh dianggap remeh men. Ryzen sering kali kita lihat di PMWL melakukan clutch-clutch yang brilian. Betul sekali. Dan kita lihat dari Keshi, nampaknya sudah mulai mendekatkan diri ke arah compound milik Ryzen, tapi masih perlahan-lahan karena mereka harus menentukan di mana ada tim lain. Di situ ada Onyx. Keshi baru saja melakukan spray, KP terjatuh. Hati-hati di depan ada Ryzen. Ryzen masih menahan stepnya. Keshi sudah mulai maju, tapi ternyata terpick off dari sisi lain. RRQ akan menjadi third party pada kali ini. Ya, dia bakal menjadi pengganggu pertarungan ini sementara Ryzen sudah mulai melakukan pergerakan. Free shoot dan Cleon langsung dipulangkan ke arah lobby. Onyx langsung gugur di urutan kelima dan Ryzen langsung mempick off menuju ke arah tim Aura. 1 saja hampir diambil. Masih ada cover yang bisa bertemu angle shoot dari arah Ryzen. Dan Stevie masih cukup tenang. Dia punya 1 mobil yang bisa dijadikan cover. Apakah Bigetron bisa bertahan? Ternyata tidak bisa lagi. Mereka berada di posisi kelima dari 3 tim yang tersisa. Dan RRQ di arah open field. Aura berada di high ground. Enak banget untuk mengontrol area di sekitar mereka. Onyx yang paling nyaman posisinya. Ya betul sekali. Ternyata tersisa Dranix deng. Dranix. Ternyata tersisa 3 tim saja, tapi ternyata sudah mulai terkena spray. Roses di belakang airdrop pada kali ini. Jaden pun tersungkur oleh Ucup dengan barrelnya Steve yang masih No. full. RRQ sudah tereliminasi. Berarti tersisa Steve dengan Roses. Betul, tinggal 2 player dari tim Aura dan sudah didapatkan informasinya. Wah, dua orang di arah yang sama, lawan 4 orang, skop 6. Ada yang ngeflank. Ada yang ngeflank di sebelah kanan. Awas, Steve, ada yang muncul. Bokongmu bisa terkena peluru panas, tapi Roses yang terkena damage terlebih dahulu. Utility sudah mulai dilempar kali ini. Ryzen, Dranix semakin pede untuk mengesplit dan memberikan push yang menuju ke arah Steve. Last man standing, 4 lawan 1. Steve akan berotasi dan menembak menuju ke arah sebelah kanan, tapi hanya bisa mendapatkan 1 body sistemnya. Cukup baik dari Dranix. Winner chicken dinner didapatkan oleh Dranix. Iya, dengan total 10 kill. Lagi-lagi terjadi pada Vikendi dan luar biasa banget tadi pergerakannya. Mereka fight di luar circle dengan sangat percaya diri sekali. Itu